Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Abukariah Melgis dengan NIM F1E1190012. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dari hasil tugas saya untuk mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya akan membahas tentang e-supply chain. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih, apa sih sebenarnya electronic supply chain itu? Nah, jadi electronic supply chain supply chain itu merupakan singkatan dari electronic supply chain management, di mana electronic supply chain management ini merupakan integrasi dari e-commerce dan SCM atau supply chain management. Nah, menurut hasil dari penelitian Hahua dan Picong bahwa electronic supply chain management ini dapat merubah cara pengambilan keputusan, metode produksi, metode operasi organisasi atau perusahaan secara mendasar serta meningkatkan arus informasi, respon organisasi, efisiensi organisasi dan kepuasan pelanggan. Kemudian apa sih sebenarnya e-supply chain itu? Nah, di sini saya mendapatkan informasi terkait pengertian atau penjelasan tentang e-supply chain. Pertama, menurut Indrajit dan Joko Pranoto. Mereka mengatakan bahwa e-supply chain itu merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya, itu menurut Turban, dia mengatakan bahwa supply chain itu merupakan penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain sebaik-baik manajemen supply chain. Nah, dari dua pendapat ini, maka dapat saya simpulkan bahwa supply chain management itu merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan akan memanfaatkan teknologi internet dan jaringan untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja dalam perusahaan tersebut. Nah, mitra kerja dalam perusahaan tersebut berkaitan dengan proses pasokan material, proses produksi, dan pengiriman barang. Terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi guna untuk meningkatkan aktivitas pengoperasian perusahaan tersebut. Oke, itu merupakan pengenalan awal kita terkait tentang electronic supply chain management. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep electronic supply chain itu sendiri. Di dalam supply chain ini terdapat 3 aliran. Yang pertama itu adalah aliran produk secara fisik. Dan yang kedua itu adalah aliran uang sebagai bukti pembayaran. Serta yang ketiga itu adalah aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Nah, dari ketiga aliran ini itu terdapat 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh sebuah perusahaan yang ditinjau dari segi perkembangan arsitektur dan teknologi dalam perusahaan tersebut. Nah, dari 5 aspek itu juga terdapat satu kunci atau sebuah kunci sebuah kunci yang sangat berpengaruh dalam proses manajemen penjualan pada sebuah perusahaan. Apa itu kuncinya? Nah, kunci itu disebut dengan e-fulfillment. Apa sih sebenarnya e-fulfillment itu? E-fulfillment itu merupakan keseluruhan kegiatan dari sistem pemrosesan pemesanan secara elektronik. Nah, e-fulfillment ini akan dimulai jika konsumen telah melakukan pemesanan
pemesanan sebuah atau suatu produk. Selanjutnya, e-fulfillment ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama, untuk melakukan penyimpanan barang termasuk manajemen gudang. Kemudian yang kedua, untuk pemilihan barang. Ketiga, untuk mengetahui transportasi barang. Yang keempat, untuk mengetahui pengiriman pesanan. Dan yang kelima, itu untuk mengetahui informasi terkait pemrosesan hasil dari transaksi pada perusahaan dan konsumen. Terus yang keenam, itu untuk menyediakan layanan purna jual. Nah, habis nih bahasan tentang e-fulfillment. Selanjutnya kita baru memasuki 5 aspek yang harus dipersiapkan oleh perusahaan tadi. Apa saja sih sebenarnya? Nah, dari 5 aspek itu saya akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, itu ada consumer management, di mana consumer management ini merupakan sebuah hubungan erat antara perusahaan dan konsumen atau calon konsumen. Kemudian selanjutnya itu ada katalog manajemen. Nah, katalog manajemen ini merupakan produk atau jasa yang akan atau telah ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada order management. Order management ini merupakan pemesanan yang telah dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, delivery management. Nah, delivery management ini merupakan kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ke pihak konsumen. Selanjutnya ada inventory management. Nah, inventory management ini merupakan kegiatan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dalam mengatur pengambilan barang yang ada di gudang. Nah, dari lima ini itu merupakan aspek yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan gambaran atau alur dari 5 aspek tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam masing-masing alur ini terdapat beberapa kegiatan atau fasilitas yang akan dinikmati oleh pihak konsumen maupun perusahaan. Mulai dari konsumer manajemen. Nah, di dalam consumer management ini itu terdapat fasilitas pendaftaran, di mana pendaftaran ini selain untuk memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya, juga akan memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan. Karena konsumen akan dilayani berdasarkan keinginan atau kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing mereka. Nah, selanjutnya setelah itu fasilitas yang diterima oleh konsumen adalah pemberian kredit. Nah, pemberian kredit ini juga mencakup seperti bonus produk gratis dan lain sebagainya yang akan diberikan oleh perusahaan berdasarkan consumer fulfillment history atau rekaman transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada katalog manajemen. Nah, di dalam katalog manajemen ini itu perusahaan menyediakan atau konsumen dapat menikmati fasilitas seperti description dari produk atau jasa yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian gambaran dari produk atau jasa itu, kemudian ada ketersediaan jasa atau produk yang telah ditampilkan oleh perusahaan dan didukung dengan tarif atau harga dari barang atau jasa yang ditampilkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada order management. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kemudian melihat produk atau jasa yang telah disediakan, maka konsumen dapat melakukan order management atau pemesanan terhadap produk yang dipilihnya. Nah, setelah itu, di dalam order management ini itu terdapat transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini dapat dilakukan oleh konsumen menggunakan
payment yang telah disediakan oleh perusahaan, bisa mungkin e-wallet atau berbagai macam m-banking yang ada. Nah, setelah melakukan order, mulai dari transaksi pemesanan sampai transaksi pembayaran, barulah perusahaan dapat melakukan delivery management, di mana di dalam delivery management ini perusahaan melakukan pengiriman produk atau jasa yang telah dipesan oleh konsumen pada order manajemen tadi. Nah, di dalam delivery management ini itu terdapat dua aliran uh, yang harus dipersiapkan oleh manajemen. Itu terdapat beberapa informasi yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Mulai dari pengiriman, mulai dari tanggal produk, kemudian kurir, serta alamat pengirim atau serta alamat penerima atau alamat dari konsumen. Nah, kemudian setelah dilakukan delivery management yang dilakukan oleh perusahaan, barulah perusahaan harus melakukan inventory management, di mana di dalam inventory management ini perusahaan harus melihat dua hal yang paling penting. Yang pertama waktu dan yang kedua kuantitas. Mengapa waktu? Nah, jadi perusahaan itu harus mengetahui kapan sebenarnya pengambilan produk dari gudang yang harus dilakukan. Kemudian untuk kuantitasnya, seberapa banyak barang yang harus diambil oleh perusahaan dari gudang. Nah, dengan memerhatikan berbagai macam kendala, mulai dari lead time, kemudian biaya gudang, opportunity loss, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itulah penjelasan dari saya terkait electronic supply chain management atau electronic supply chain beserta konsepnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.